Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Septiana dengan NIM 444423013. Perkenalkan, nama saya Intan Oktaviani dengan NIM 4444230018. Perkenalkan, saya Teresia Jovita dengan NIM 25. Perkenalkan, nama saya Faria Ida Faraini dengan NIM 4444230091. Perkenalkan, nama saya Sutiawati dengan NIM 4444230095. Perkenalkan, nama saya Wanda Lia Zahro dengan NIM 4444230115. Penentuan nomor simpan produk pastry. Jadi, produksi dan konsumsi bakery di Indonesia ini terus meningkat, termasuk pastry yang disukai banyak orang karena teksturnya yang flaky akibat pelapisan yang transparan. Namun, kandungan lemak yang tinggi ini membuat pastry cepat tengik dan memiliki umur simpan yang terbatas. Hal tersebut menjadi tantangan utama bagi UMKM sehingga perlu metode penentuan umur simpan. Nah, dalam jurnal ini kandungan umur simpan yang digunakan yaitu ada metode Quantitative Descriptive Analysis atau QDA yang menilai perubahan sensori seperti rasa, aroma, tekstur, dan ketengikan, serta dengan metode Arrhenius yang memprediksi umur simpan berdasarkan laju reaksi kerusakan, khususnya pada oksidasi lipid. Selanjutnya, terdapat desain eksperimen pada penelitian yang akan kami bahas. Adapun tujuan dari artikel tersebut ialah menentukan umur simpan dari produk pastry, yang meliputi coklat croissant, cheese croissant, dan juga apple danish dengan menggunakan metode Arrhenius. Terdapat 2 tahap penelitian. Yang pertama ada pendahuluan dengan analisis proximat yang meliputi kadar air, karbo, protein, lemak, dan juga karbohidrat yang mengacu kepada awalnya tahun 2012. Adapun penelitian utamanya itu meliputi uji PDA atau Pio-Barturic Acid Test sebagai metode dari ASLT model Arrhenius. Terdapat pula rancangan pelakuannya yaitu perbedaan faktor suhu dan juga waktu penyimpanan. Untuk variasi suhu penyimpanan terdapat 25 derajat, 35 derajat, dan juga 45 derajat Celcius. Untuk lama penyimpanan yaitu terdapat variasi dari 0, 3, 6, 9, 12, dan juga 15 hari. Selain itu, diketahui pula bahwa artikel ini memiliki rancangan percobaan berupa rancangan acak lengkap atau RAL dengan perlakuan kombinasi berdasarkan lama penyimpanan dan juga suhu penyimpanan. Analisis proximat dilakukan dengan 3 kali ulangan dengan masing-masing ulangan dilakukan secara di flow. Sama halnya dengan analisis proximat, pengukuran MDA juga dilakukan dengan 3 kali ulangan dengan masing-masing dilakukan secara di flow. Adapun rancangan perlakuan berupa variabel-variabel dalam artikel ini, diantaranya yaitu terdapat variabel bebas yang meliputi jenis pastry, lama penyimpanan, dan juga suhu penyimpanan. Variabel terikatnya terdapat kadar MDA atau indikator ketengikan lipid dan juga atribut sensori yang meliputi aroma, rasa, ketengikan, hardness, crust, crumb, dan juga feeling konsistensi. Variabel kontrol pada penelitian ini yaitu terdapat sumber bahan, kemasan, dan juga jumlah panelis serta kondisi panelis pada saat analisis sensori. Selanjutnya ada metode dan analisis data. Jadi metode yang kita fokuskan ini adalah metode Arrhenius, di mana untuk prinsip dasarnya itu ketika suhunya meningkat, laju kerusakan pangannya pun akan meningkat juga. Nah, untuk kegunaannya pada kimia itu untuk oksidasi lemak, pencoklatan, dan juga degradasi vitamin. Untuk mikrobiologi untuk pertumbuhan mikroba, dan fisik untuk perubahan tekstur dan viskositas. Adapun aplikasi penelitian atau jurnal yang kita ambil itu pastry disimpan pada suhu 25 derajat Celcius, 35 derajat Celcius, dan juga 45 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kerusakan ini diukur lewat MDA atau uji TBA. Selanjutnya data dimodelkan untuk memprediksi umur simpan di suhu ruang. Di penelitian ini, kerusakan yang diamati adalah oksidasi lemak. Kenapa ini penting? Karena pastry punya kandungan lemak yang tinggi, jadi mudah tengik saat disimpan. Untuk melihat ketengikan digunakan indikator MDA atau malonaldehid dengan metode TBA.
Sampel croissant coklat, croissant keju, dan apple danish disimpan pada 3 suhu berbeda, yaitu 25, 35, dan 45 derajat Celcius. Setiap beberapa hari, kadar MDA-nya diukur. Nah, dari data itu, kita coba cari tahu pola kerusakannya. Ada dua kemungkinan, apakah mengikuti reaksi ordo 0 atau ordo 1. Untuk menentukannya, digunakan R kuadrat. Sederhananya, R kuadrat ini menunjukkan seberapa pas model kita dengan data. Semakin mendekati angka 1, berarti modelnya semakin cocok. Kalau kita lihat grafik di slide ini, hasil orde 1 lebih rapih mengikuti pola data dibanding orde 0. Kalau kita bandingkan nilai R kuadrat antara keduanya, hasilnya seperti ini. Pada croissant coklat, orde 0 hanya punya R kuadrat 0,0156, sedangkan orde 1 naik jadi 0,1392. Pada croissant keju, orde 0 hanya 0,0001, sementara orde 1 sedikit lebih baik di 0,0009. Pada apple danish, orde 0 bernilai 0,4170, lalu meningkat menjadi 0,4942 pada orde 1. Meskipun angka R kuadrat ini tidak terlalu tinggi, kita bisa lihat bahwa orde 1 selalu lebih baik dibanding orde 0 untuk 3 produk. Artinya, model orde 1 mampu lebih baik menjelaskan perubahan MDA selama penyimpanan. Karena itu, orde 1 dipilih sebagai dasar perhitungan umur simpan pada tahap berikutnya. Langkah selanjutnya adalah menghitung persamaan Arrhenius. Caranya dengan melihat hubungan antara laju reaksi kerusakan dengan suhu penyimpanan. Dari sana, kita bisa dapatkan energi aktivasi dan nilai konstanta laju reaksi. Dengan menggunakan batas maksimal MDA sebesar 0,6 mg per gram, diperoleh umur simpan pada suhu ruang, yaitu 25 derajat Celcius. Hasilnya seperti ini. Croissant coklat punya umur simpan sekitar 35 hari, croissant keju sekitar 48 hari, dan apple danish juga sekitar 48 hari. Kalau dibandingkan dengan hasil uji sensori, umur simpan versi Arrhenius ini memang jauh lebih lama. Tapi perlu diingat, metode Arrhenius hanya menghitung dari sisi kimia, sementara di lapangan produk bisa rusak lebih cepat karena faktor lain, misalnya pertumbuhan jamur atau bakteri. Adapun rekomendasi untuk memperpanjang umur simpan pastry berdasarkan jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemasan barrier tinggi. Dalam jurnal dijelaskan bahwa produk bakery hanya dikemas menggunakan plastik OPP. Jenis plastik ini masih memungkinkan oksigen masuk ke dalam kemasan sehingga mempercepat terjadinya oksidasi lemak yang menimbulkan ketengikan. Oleh karena itu, hasil penelitian tersebut menekankan perlunya penggunaan kemasan dengan kemampuan menahan oksigen yang lebih baik seperti aluminium foil atau multilayer. Kemasan ini memiliki daya perlindungan yang jauh lebih kuat terhadap oksigen sehingga pergerakan oksigen menuju produk dapat berkurang. Dengan kondisi tersebut, reaksi oksidasi berlangsung lebih lambat dan mutu sensori, khususnya aroma dan rasa dapat dipertahankan lebih lama. Yang kedua yaitu Modified Atmosphere Packaging atau MAP. Dalam jurnal dijelaskan bahwa teknik ini dilakukan dengan mengganti udara yang ada di dalam kemasan menggunakan gas nitrogen. Gas nitrogen ini dipilih karena bersifat inert sehingga tidak menimbulkan reaksi dengan komponen pangan. Pergantian udara ini menyebabkan kadar oksigen di dalam kemasan menjadi sangat rendah. Dengan berkurangnya oksigen, laju oksidasi lemak yang memicu ketengikan dapat diperlambat dan kondisi lingkungan di dalam kemasan menjadi kurang mendukung bagi pertumbuhan mikroba aerob seperti kapang. Oleh karena itu, penerapan MAP menjadi strategi penting untuk menjaga kualitas pastry baik dari aspek kimia maupun mikrobiologi. Untuk rekomendasi yang ketiga dapat dilakukan penyimpanan dengan suhu rendah. Suhu rendah dapat menghambat kerusakan kimia dan juga pertumbuhan mikroba. Penggunaan freezer dengan suhu antara minus 10 derajat Celcius sampai minus 21 derajat Celcius. Kemudian tidak mencampur bahan-bahan mentah dengan produk pastry tadi sehingga tidak terjadi kontaminasi silang dan juga kontaminasi aroma. Kemudian untuk penyajiannya dapat dilakukan dengan menghangatkannya kembali. Yang keempat, dengan menghindari paparan panas. Untuk produk-produk pastry yang di-display di kafe ataupun toko kue dapat dihindari dari penyimpanan berdekatan dengan oven ataupun paparan sinar matahari langsung. Berikutnya di sini ada pengambilan kesimpulan yang didasarkan oleh pembahasan di atas.
bahwa produk pastry seperti croissant coklat, croissant keju, dan juga apple danish memiliki umur simpan yang terbatas karena kandungan lemaknya yang tinggi, yang membuat produk tersebut mengalami oksidasi sehingga cepat tengik. Berdasarkan analisis menggunakan metode Arrhenius dengan indikator kadar MDA, yaitu diperoleh umur simpan pada suhu ruang dengan 25 derajat Celcius untuk croissant coklat yaitu 35 hari, untuk croissant keju dan juga apple danish itu selama 48 hari. Nah, berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa faktor suhu penyimpanan terbukti mempengaruhi laju kerusakan, di mana semakin tinggi suhu maka kerusakan pangan pun semakin cepat.